Are you ready for it? Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Rancangan Percobaan dan Komputasi Statistika. Perkenalkan, nama saya Sinar Hati Binyamin dengan NIM G50121012. Perkenalkan, nama saya Aina Nur dengan NIM G50121014. Perkenalkan, nama saya Kursan Mengais dengan NIM G50121026. Baik, pada kali ini kami akan mempersembahkan video penjelasan untuk laporan praktikum kami. Check it out! Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil penelitian dengan judul Penerapan Raoult Faktorial untuk melihat pengaruh metode perlakuan pengendalian gulma dan lahan terhadap hasil gaba dari pengujian tanam langsung padi menggunakan software Statistical Analysis System atau SAS. Nah, di sini kami memiliki 3 variabel. Variabel pertama itu metode pengendalian gulma, yang merupakan sebuah praktik untuk menghentikan persaingan antara tanaman pertanian dengan gulma. Variabel yang kedua yaitu lahan. Ini adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Terus untuk variabel yang ketiga itu ada hasil gaba tanaman padi, yang merupakan hasil panen dari tanaman padi atau yang disebut gaba yang merupakan bulir padi yang terbungkus oleh sekam. Wih, ayam. Baik, bisa kita lihat di sini terdapat hipotesis dari faktor A atau metode pengendalian gulma, hipotesis dari faktor B atau lahan, dan hipotesis dari interaksi antara faktor A dan faktor B. Baik, kita masuk pada perhitungan manual. Nah, dalam perhitungan manual ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari nilai dari faktor koreksi atau nilai FK. Nah, dari perhitungan manual diperoleh nilai dari faktor koreksi atau FK sebesar 793,81333. Langkah kedua adalah dengan menghitung jumlah kuadrat tengah, yaitu jumlah kuadrat tengah dari perhitungan manual diperoleh sebesar 100,52N67. Selanjutnya yaitu menghitung nilai dari JKP sehingga diperoleh nilai dari JKP sebesar 83,20N67. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat untuk faktor A sehingga dalam perhitungan manual diperoleh nilai sebesar 44,64500. Jumlah kuadrat selanjutnya adalah pada faktor B atau JKB diperoleh hasil 12,08N67. Selanjutnya adalah perhitungan CK untuk interaksi antar faktor A dan faktor B sehingga diperoleh nilai 2,94166. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG, diperoleh nilai sebesar 17,32. Untuk menghitung derajat bebas, diperoleh untuk derajat bebas dari faktor A dan faktor B adalah sama, yaitu 3. Sementara derajat bebas antara interaksi faktor A dan faktor B sebesar 9, derajat bebas galat sebesar 32, dan derajat bebas totalnya adalah 47. Baik, selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah untuk faktor A sebesar 14,88166, kuadrat tengah untuk faktor B sebesar 4,02889, kuadrat tengah untuk interaksi antara faktor A dan faktor B sebesar 2,4166, dan kuadrat tengah untuk galat sebesar 0,54125. Baik, langkah selanjutnya adalah untuk menghitung dari F hitung. F hitung untuk faktor A sebesar 2,49498, F hitung faktor B sebesar 7,44368, F hitung untuk interaksi faktor A dan faktor B sebesar 5,43494. Selanjutnya adalah output untuk software SAS. Nah, dapat dilihat bahwa untuk faktor A dan faktor B maupun interaksi antara faktor A dan faktor B dapat diketahui bahwa nilai dari p-value-nya yaitu kurang dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Nah, sehingga dengan kriteria keputusan tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel atau p-value kurang dari alpha 0,05, maka diperoleh keputusan untuk faktor A nilai F hitung sebesar 27,49498 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,90 atau p-value kurang dari 0,001 kurang dari alpha 0,05, maka tolak H0 yang artinya minimal ada satu metode pengendalian gulma yang berpengaruh signifikan terhadap hasil gaba pada tanaman padi. Untuk faktor B diperoleh nilai F hitung sebesar 7,44368 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,90 atau p-value-nya 0,0006 kurang dari alpha 0,05, maka tolak H0 yang artinya minimal ada satu lahan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil gaba tanaman padi. Untuk pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B diperoleh
Nilai F itu sebesar 5,43494, lebih besar daripada F tabel yaitu 2,90 atau p-value 0,0002 kurang dari alpha 0,05. Maka tolak H0 yang artinya minimal ada sepasang interaksi antara metode pengendalian gulma dan lahan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil gabah tanaman padi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji lanjut. Yang pertama di sini hasil uji lanjut pada faktor A atau metode pengendalian gulma. Nah, pada hasil uji lanjut faktor A ini kita dapatkan bahwa metode pengendalian gulma yang paling efektif dalam memberikan hasil gabah yang terbaik yaitu metode pengendalian gulma secara sistem kultur teknik. Nah, kita lanjut ke kita lanjut ke uji lanjut pada faktor B yaitu lahan. Nah, berdasarkan hasil uji lanjut Duncan, kita dapatkan bahwa lahan yang paling efektif dalam memberikan hasil gabah yang terbaik yaitu berada pada lahan sawah, dan yang memiliki efektivitas yang kurang terhadap hasil gabah yaitu lahan tada hujan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke interaksi antara faktor A dengan faktor B. Berdasarkan hasil uji lanjut yang kita dapatkan, diketahui bahwa interaksi yang memiliki efektivitas yang tinggi terhadap hasil padi yaitu berada pada metode pengendalian secara sistem kultur teknik, interaksi metode pengendalian secara kultur teknik dan lahan sawah. Oke, pada penelitian ini kami melakukan analisis data menggunakan statis analisis system, di mana untuk sintaks uji statistika deskriptif menggunakan PROC-MINS atau PROC univariat, dan untuk rancangan acak lengkap faktorial kita gunakan sintaks PROC ANOVA sama dengan nama data, kelas faktor A dan faktor B, dan juga model dari faktor A, faktor B dan juga interaksi. Nah, untuk uji lanjut kita gunakan sintaks MINS, faktor yang berpengaruh dibagi dengan Duncan. Baik, jadi itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian suka dan jangan lupa tekan like dan komen. Dadah!